Afwan. Ya, sudah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hirwal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma tsabbitna ala dinik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sekarang kita masuk pada perbaikan sedikit saja. Shiratal ladzina, coba diulang. Sirat
الذين أنعمت عليهم Jangan ada bunyi na'am. Ne itu lengin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan sampai kolkolah tuh nunnya. صراط الذين أنعمت عليهم Ya, sama satu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke. Pertanyaanku. Pertanyaanku adalah jadi kamu kelihatan deh laptop aku. Tidak, salah. Nah, sekarang kelihatan? Hitam. Ini kelihatan? Oh, ini putih. Oke. Sekarang makhraj huruf ya sukun di mana? Ya, sukun. Rongga mulut. Iya. Kalau iya hidup? Iya. Tengah lidah. Iya, pintar. Ya udah, berarti nggak jadi yang ini. Materi apa yang kamu mau tanyain? Mad silah qawilah. Ya. Kenapa? Ada apa dengan mad silah tawilah? Mau belajar, Ustaz. Iya, maksudnya kenapa tiba-tiba kepikiran nanya? Sebelumnya nggak pernah tahu. Tahu? Nah, yang Danis tahu Marsilah Towila tuh yang kayak gimana? Mad silah bertemu huruf hamzah. Hmm, Dibaca 4 atau 5 harokat. hmm. Madi itu artinya apa? Panjang. Panjang. Silah itu artinya apa? Silah. Hubungan. Kok lupa ya? Silaturrohim. Hubungan. Tawilah itu artinya panjang 6. Mm-mm. Tawilah ini artinya panjang sebenarnya. Tapi biasanya tawilah itu hubungannya dengan panjang lebih dari 4 atau 5, yaitu sama dengan 6. Tawilah itu sama dengan tul, kalau dalam ilmu qiraat namanya 6. Nama lain dari tul itu musyba atau musyabba. Sama, full. Maksudnya tuh full atau kenyang. Kenyang matnya 6. Cuma, ada cumanya. Kalau kita bahas di qiraat Asim, Imam Asim, riwayat Hafiz, itu untuk mad silah qawilah itu panjangnya 4 harokat. Secara nama aja ini aku kasih tahu. Tapi secara praktek panjangnya 4 harokat untuk imam yang masyhur di Indonesia. Itu ya. Kalau qasiroh, qasar. Qasiroh itu artinya panjangnya 2 harokat. Kalau tengah-tengah itu namanya tawassut. Panjangnya 4 harokat.
Dan tul atau mushba' atau musyabba' itu panjangnya 6 harokat. Ini biasanya disebut pendek, sedang, dan panjang. Kalau kita bahasanya, kalau kita udah tahu mad yang pendek itu berapa sih? 2, gitu maksudnya. Bukan berarti, kok mad artinya panjang, qasr artinya pendek? Enggak. Kalau kita lagi belajar mad itu kan udah pasti panjang. Mad yang paling pendek, maksudnya gitu loh. Mad yang paling pendek tuh berapa sih? 2, namanya qasiroh atau qasr. Mad yang sedang itu apa sih namanya? Tawassut, panjangnya 4. Mad tawilah atau mad tul itu panjangnya berapa sih? 6. Gitu maksudnya. Ciri mad silah tawilah adalah silah itu selalu hak bomir. Hak bomir yang panjang. Kalau kita bicara tawilah, berarti tawilah atau qasiroh berarti ada panjangnya. Bertemu dengan hamzah. Hamzahnya bisa dalam bentuk alif, bisa dalam bentuk umumnya sih alif ya. Hamzah dalam bentuk alif. Nah, contoh kelihatankah? Kelihatan nggak? Kelihatan, Ustazah. Ya. Contoh eh lahu lahu amsal. Nah, kalau kita lahu doang, ini qasiroh. Kalau lahu doang. Oke? Tapi kalau hu a dia bertemu a-nya berarti dia panjangnya 4. Makanya ada benderanya. Oke? Jadi kalau silah silah tawilah adalah silah qasiroh bertemu hamzah. Kalau qasiroh berarti dia tidak bertemu hamzah panjangnya makanya 2 doang. Kalau dia tawilah berarti asalnya qasiroh dulu, 2 dulu, ketemu hamzah baru dah dia ada jadi tawilah. Gitu. Ya, Iya, Ustazah. apakah ada hak bomir yang pendek? Hak bomir, udah tahu hak bomir? Iya, Nah, tahu banget. hak bomir itu hak yang berarti kata ganti orang. Tapi yang khusus silah, mad silah itu kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Kalau orang ketiga tunggal perempuan itu laha. Kalau orang ketiga tunggal itu laha. Ini ketiga tunggal nih. Tiga tunggal perempuan. Ini bukan mad silah qasiroh. Walaupun sama-sama domir dan sama-sama panjangnya 2. Tapi dia tidak kategori mad silah. Yang kita pelajari di mad silah di ilmu tajwid itu lahu, lihi. Lahu, lihi, eh, atau waladahu, waladihi. Gitu ya. Apa ini namanya?
kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, ini. Khusus itu. Bisa harokat fathah, bisa harokat kasroh, bisa harokat dhammah. Tidak ada harokat fathah. Tapi yang panjang. Karena kalau yang pendek tuh ada contohnya fihi. Fihi. Ini juga domir. Domir orang ketiga tunggal juga. Laki-laki juga. Kalau kita belajar ilmu qiraat eh, yang Imam Asim doang, riwayat Hafiz doang, hinya nih pendek. Fihi hudal lil muttaqin. Kan tulisannya begitu kan? Tapi kalau misalnya kita belajar ilmu qiraat, nanti ada namanya silah hakinayah. Silah hakinayah itu nanti dibacanya fihi hudalil. Hinya jadi panjang. Jadi mad silah qasiroh di situ. Tapi secara umum di bacaan yang masyhur di Indonesia tidak ada mad silah qasiroh di fihi hudan. Nanti kalau kita belajar ilmu qiraatus sab'ah dan ketemu perubahan bacaan hanya dipanjangin, baru deh jadi silah qasiroh. Jelas sampai sini? Jelas saja. Ada yang mau dikonfirmasi dulu sebelum kita ganti slide? Contoh bacaan Tawilah. Oke, Bacanya seperti ini. Lahu amsal. 4 aja, nggak sampai 6. apa? Nanti kalau kita belajar ilmu qiraat, ketemu silah tawilah dengan imam yang lain, riwayat yang lain, kalau dibilang tul berarti panjangnya 6. Silah tawilahnya jadi 6. Tapi kalau silah tawilah di bacaan yang masyhur di Indonesia, silah tawilahnya 4 atau mentok-mentok 5. Oke, silakan di Ya, sudah. foto dulu. Sudah di screen. Sudah. Sekarang kita lanjut. Materi mana lagi yang mau ditanyain, mau dibahas? Makhraj huruf ka dal ko. Hmm. Makhraj huruf ta, dal, to. Ini ada pada lidah dan gigi seri. Lidah itu terbagi menjadi ujung, tengah, sisi kiri, sisi kanan, pangkal. Gigi seri itu ada atas, ada bawah. Nah, gigi seri atas atau bawah itu punya bagian-bagiannya. Ujung, pangkal, atau belakang. Nah, pada saat kita menyebut huruf ta, dal, dan po, itu di sini bertemu dengan sini. Ta, dal, po. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Nah, gigi seri atas bagian belakang. Nempel plus nempel ke gusinya. Jadi gini. Di belakang gigi. Tapi nempel ke gusi. Da.
Makanya bunyinya cadel untuk huruf dal. Kalau dia cuma nempel doang, nggak ke gigi, nempelnya nggak ke gusi, cuma di langit-langit, bunyinya jadi da. 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 Da itu ke langit-langit. Tapi kalau dia nempel ke gigi dan gusi, berarti bunyinya akan cadel secara otomatis. Da. 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 Tempel, tempel. Da. Da. Ya, begitu. Jelas? Jelas saja ya. Hmm. Huruf apa lagi? Hmm? Susah ya. Kenapa? Seperti kan awalnya teman mencoba kalau dijual ya itu tapi pas dibantu untuk itu keluarin ujung lidahnya Sebe- seperti digigit. Sebenarnya terkesan seperti digigit, tapi bukan tujuan utamanya digigit. Oh, Memang akan nongol sedikit, sedikit tapi da, da, da. Tapi kalau misalnya nggak nongol juga nggak masalah, karena bukan tujuannya digigit, tapi dia ditaruh di belakang. Cuma ada juga yang orang yang giginya yang gigi ini nih sedikit nih, pendek gigi ini nih. Ada yang orang gigi ini kayak ansor. Ansor itu gigi ininya kecil. Jadi mau dia berusaha segimanapun taruh di belakang, pasti ujung lidahnya tuh nongol. Ada ruangan di sini soalnya. Nanti giginya, nanti lidahnya tuh keluarnya jadi kayak gini. Kayak gini. Ini aku nggak bisa karena gigi aku penuh semua dan ukurannya mirip-mirip. Tapi kalau giginya ada orang yang giginya kecil, nanti kan kalau pas kita gini, ada ruangan kosong di sini ya pasti giginya kan nggak bisa kecuali ditambal. Selama nggak ditambal ya pasti kosong itu dimasukin lidah. oh berarti sangat Sangat berpengaruh. Posisi gigi itu sangat mempengaruhi kita cara mengucap huruf. Ada yang banyak ompongnya, pasti huruf-huruf hamesnya tuh lebih boros. Atau nanti kadar hamesnya jadi kurang, bisa jadi lebih. Ada yang giginya masuk keluar, itu juga pasti akan mempengaruhi bunyi huruf. Gitu. Aku punya murid nenek-nenek. Kan harusnya kalau huruf fa itu kan anginnya keluar dari atas kan. Fa, keluar dari atas, nggak dari bawah. Tapi karena dia ompong, ruangannya gede banget, ompong di bawah. Nih ini. Jadi ya mau nggak mau anginnya keluarnya dari bawah. Fa, ya keluarnya dari bawah. Karena emang ruangan ruangan atasnya masih penuh dan dia kesusahan untuk membunyikan. Akhirnya ya angin secara otomatis keluar dari ompongnya yang di bawah. Itu kan sangat-sangat nggak bisa kita paksa. Karena memang ruangan yang kosong di situ dia giginya. Jadi kalau ditanya ada pengaruhnya nggak antara anatomi mulut dengan bunyi huruf yang diucap? Pasti ada pengaruhnya. Oke? ya sudah. Nah, ada lagi yang mau dikonfirmasi atau ditanyain tentang makhraj atau cukup? Kok juga Pos cuman bedanya bedanya ta dan po yang umum, dal dan po tidak ada hamas, ta itu ada hamas. Bedanya ta, dal, dan po, bedanya tada dan po. Tada ini tipis, po ini tebal. Tato itu kan istifal.
Kalau ini isti'la. Di samping nanti beda-beda apa ada sifat-sifat yang lain juga. Karena satu huruf itu punya sifat lebih dari satu. Oke? Ya, Ustazah. Ada lagi. Eh, Gimana ya cara kan? Kadang kan huruf tak, huruf-huruf tipis dan nyontohinnya itu saja. Gimana? Coba diulang, soalnya suaranya putus-putus. Kenapa, Danisa? Gimana? Huruf istifal juga yang bertiga kan? Itu enggak ikut duanya tipis terbatas. Yes, tapi itu contohkan ke huruf Oke. yang sederhana. Eh, masih putus-putus. Coba aku konfirmasi ulang pertanyaannya ya. Yang ditanyain Danis itu bagaimana cara mempraktekkan ketika huruf istifal dan isti'la itu secara berturut-turut bertemu, begitukah? Betul, Ustazah. Oke. Misalnya kita contohkan ganti ganti slide bisa. Mau difoto dulu nggak? Sudah difoto? Sudah. Sudah. Kalau misalnya contohnya kata yastati'u. Sorry aku ke yastati'u. Nah, kayak gini ya. Yasta, pastikan ini ada anginnya atau hamas. Pastikan ini ada isti'la dan tidak ada hamas. Dua itu udah cukup sebenarnya. Yasta. Kalau kita cuma pakai tidak ada angin, yastati. Tapi kalau kita pakai isti'la juga, dengan otomatis dia akan tebal. Yastati. Pui, karena pangkal lidah kita naik. Kalau kita pakai isti'la doang, kita nggak mikirin hamas, nanti dia bunyinya gini. Yastati. Pui. Nanti ada angin lagi. Makanya di-fullkan dua ini. Yes, tapi padat. Aku tambah poinnya padat. Yes, tell. Lagi? Yes, open. Ya, padat atau tebal. Gitu ya. Ya, Ustazah. Ada lagi. Alhamdulillah sudah jelas. Ya, materi lain. Kita masih ada 5 menit. Masih ada waktu, Ustazah. 5 menit. Makhraj juga wolf. Fa, zal, dan wo. Kita ke sini ulang. Kalau yang ini makhraj ta, dal, dan to. Sekarang aku hapus. Mana penghapusnya ya? Hmm, ini enggak. Oh, ini penghapus. Nah, kalau kita tanya lokasi huruf fa, zal, dan wo. Oke. Fa, zal, dan wo itu ujung lidah
dengan ujung gigi seri atas. Di sini. Aku kasih warna lain aja. Ini. Nih. Ini val lagi. Va, val, dan wo. Hmm. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ini. Gigi seri bawah nggak ikut-ikutan. Tapi kalau secara otomatis gigi seri bawah naik ya nggak apa-apa. Yang penting jangan digigit. Kalau digigit nanti nggak ada hamesnya, dia jadi tak karena kegigit. Makanya dilonggarin. Fa, fa. Pemeran utamanya ya ujung lidah sama ujung gigi seri atas. Kalau gigi bawah gimana? Ya figuran lah, gitu. Nah, Jangan dibawa-bawa gigi bawahnya, tapi kalau dia ke bawah boleh. Kalau misalnya dia keangkat maksudnya ya, bukan ke bawah, tapi terbawa. Dia ikut-ikutan. Nggak apa-apa, yang penting bukan pemeran utama. Longgarin. Fa, fa, kasih jarak. Jangan fa, fa. Ini terlalu dekat. Nanti dia bunyinya seret. Agak-agak susah anginnya keluar. Tapi kalau kita jarakin, fa, fa, fa. Pasti lebih longgar hurufnya. Lebih mudah bernafas. Fa, Fadha ini tipis. Wo-nya tebal. Velo bunyinya mengarah ke Z. Fa itu bunyinya mengarah ke S. nah, Oke? eh, Apa? salah ya tadi Ustaz. Kalau sa itu bunyi S. Kalau zal dan wo itu bunyi Z. Tapi halus. Ini halus. Ini juga halus. Gitu. Jelas? Jelas saja. Coba. Ini istifal, ini isti'la. Jangan azim, tapi alim. Pakai lo, halus. Z-nya jangan sampai terdengar, makanya aku sebut halus. Alim. Jangan azim, tapi alim. Halus banget, alim. Gitu. Jelas? Jelas saja. Oke, ada pertanyaan lagi. Kita tinggal 1 menit nyaris mati. Kalau kalau pas praktik, terasa lidah itu cepat ditarik itu Kurang cepat ditarik, agak cepat misalkan cepat. Makanya nggak cepat itu. pelan-pelan aja. Wah, wah, gitu. Fa, fa. Nah, Biarkan hurufnya tuh keucap dengan sempurna, baru pindah posisi ke huruf berikutnya. hmm. Oke, Ya saya Masya Allah. sama-sama. Silakan tutup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma wa bihi asyhadu an la ilaha astaghfirullah. Makasih banyak, Danis. Foto dulu yang terakhir nih. Ya sudah screen. Oke.
Bener Bu rupanya. Oke, mari kita foto muka kita cepat sebelum habis. Satu, dua, tiga. Sekali lagi saja yang satu, dua, tiga. Terima kasih, Oke. Masya Allah. Terima kasih kembali. Selamat beraktivitas, Danis. Nanti aku kirim linknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.